santai tapi berbobot. Audio Jungle. Audio Jungle. Ini update ya, hasil dari perjanjian. Jadi dari 2018 sampai 2024 itu udah ada 5 tahap pertemuan, mungkin lebih dari 5, karena 5.0, 5.1, lanjutannya aja masih 5.2. Jadi hasil tahun lalu di Busan, Korea itu, mereka udah sepakati penghapusan bertahap produk plastik yang tidak perlu dan polutif, dan kemasan sekali pakai single use dan kemasan berlebihan. Dan mereka menetapkan persyaratan desain yang spesifik untuk yang lainnya. Dan semuanya mengarah ke penurunan konsumsi plastik. Tantangan teknisnya, jadi memang masih ada hal detail teknis yang kita nggak ikutin ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan dan challenges yang belum terjawab, mereka akui. Dan pergeseran geopolitik nih katanya kepemimpinan baru di Amerika jadi tantangan juga. Menyulitkan mereka Ya, mencapai kesepakatan. sebetulnya itu adalah ekses ya, dampak karena dari ketidakmampuan eh, beberapa negara yang bagaimana mengelola sampahnya dengan baik, waste manajemennya menurut saya. Kenapa mencegat sampah plastik supaya tidak eh, mengalir ke lautan, itu kan yang paling Nah, utama. nah, Jadi produktif itu. di awal-awal kita juga cenderung di semua tayangan kita nyalain, dan bahkan si Nick, kawan yang di Filipina itu kan juga bilang, coba lo lihat datanya, analisa dari tayangan 36 tuh waktu kita eh, berselancar dengan data sampah plastik di Muara Sungai. Dari data itu kita udah bisa simpulkan yang paling besar dosanya adalah yang waste manajemennya buruk, bukan produsennya. Betul. Tapi sejak tayangan pertama juga sudah ada ahli yang berpendapat waste management itu sesuatu yang sulit diatasi. Apalagi di negara berkembang seperti, apalagi negara yang masih tergantung pada landfill. Eh, jadi harus di stop kerannya gitu. Nah, plastik treaty itu udah nyampe ke mereka mau nyetop kerannya, mereka udah nggak ngomongin waste management lagi om. Mereka udah ngomongin kerannya aja deh di stop. Karena gini, kesenjangannya besar sekali. Saya juga pernah diskusi dan akhirnya berdebat sama Kendru. Incinerator itu mesti dipakai di Jepang dan di Cina, ya, karena mereka menghindari landfill. Jepang Singapura bukannya dia masih udah ada. nggak bisa afford Singapura ada kan landfill lagi. Jadi dia pakai Singapura kan juga menggunakan insenerator juga untuk waste to energy. Kan sampahnya diolah itu menjadi energi. makanya Cina, Ya. Jepang, Singapura pakai. Negara-negara Eropa udah mulai nyetop, nggak mau lagi incinerator. Mereka udah sampai ke tahap itu, mereka sudah sampai ke mereka udah nggak ada masalah dengan landfill, sehingga sampahnya tidak di-incinerate pun mereka bisa upayakan di recycle, diolah sedemikian rupa sehingga yang nggak tahu apakah termasuk juga dikirim ke negara dunia ketiga, tapi mereka bahkan mengurangi incinerator karena incinerator itu emisinya lebih parah daripada pabrik. Ya, Oh, tapi kayaknya negara-negara ya, seperti kita perlu. Kenapa? Karena kita punya masalah sama landfill. Incinerator ini merupakan solusi. Ya, kalau mau, makanya invest di incinerator yang filternya mahal. Filternya seperti yang dipakai di Ripal. Filternya mahal. Kalau perlu subsidi pemerintah pusat, kalau Pemda kurang anggarannya buat filternya. Tapi kita perlu incinerator karena kita punya masalah landfill. Kalau kita nggak incinerate,
kita nggak bisa keluar dari lingkaran setan landfill itu. Dan plastik itu sendiri udah sebuah kenyataan bahwa 90% larinya pasti ke incinerator. Kenapa? 90% itu udah pasti nggak ekonomis untuk di recycle. Dan dijadikan RDF, dia Oh, akan menjadi energi untuk digunakan, jadi ada nilai ekonomisnya. dia menghasilkan emisi, sama-sama mengotori udara. Tapi kalau nggak jadi pembangkit, ya nggak ada hasilnya, jadi nggak ada plusnya. Jadi kalau dia mengotori udara tapi menghasilkan energi lumayan lah gitu kan. Kalau incinerator sebaiknya memang jadi energi dan filternya ini. Tapi negara-negara seperti kita perlu. Jadi bahkan Jepang aja masih memerlukannya karena dia nggak bisa afford landfill. Eropa terserah kalau mereka mulai mau meninggalkan, tapi kita masih perlu. Cuman ya itu kita tuh kesenjangannya masih jauh banget. Boro-boro sampai ke yang tadi itu Om, yang ban plastik bag segala macam. Kita tuh masih bermasalah sama landfill. Ya, betul. Saya khawatirnya di kita tuh lack of control. Jadi di Jerman itu benar-benar mereka nggak berani lebih dari target jumlah kemasan, sehingga benar-benar mereka terpaksa invest ke refill station. Nah, di kita ini masih ada tantangan memang dengan wilayah yang luas dan banyak pulau, refill station gimana? Tapi Minta ulasan mungkin dari Om Iwan. Jadi yang berkaitan dengan tadi itu pembatasan, pelarangan, ya sampai Norwegia itu tahun 2040 bebas dari plastik. Menurut Om apa itu pengaruh dari populasi juga penduduk? Karena yang berani speak up mengenai itu kan suatu negara yang memang populasinya tidak besar. Karena tidak pernah dikatakan oleh Tiongkok, Amerika, India, ya kan, termasuk Indonesia. Bagaimana menurut Urain, Om? dua hal Ulasannya? sih, Om. Sepakat? Dua hal. Pertama, tingkat pendidikan. Kedua, tingkat populasi. Kalau pendapat saya pribadi, yang lebih utama adalah tingkat pendidikan. Kalau bicara Tapi populasi, Cina itu di populasinya jauh India, lebih besar Tiongkok dari kita. itu Amerika tingkat pendidikannya cukup baik, tapi mereka tidak berani untuk secara jelas memban plastik pada tahun sekian. Enggak, Om. Cuma kan sebagian Amerika, saja gitu. Amerika nggak bisa jadi reference karena Amerika itu gini, ada faktor lain. Amerika itu oil companies-nya kuat. Mereka Ya makanya dia makanya nomor itu kan ada satu dari hubungannya populasi, persenjataan. ada hubungannya sama kepentingan juga, Om. Norwegia mungkin kepentingannya nggak ada, maka dan juga jumlah populasi penduduknya Oh, tidak besar sehingga benar. Jadi mampu gini, mengatur. waktu kita bahas Norwegia jelas waktu kita bahas electric vehicle, mereka itu sampai abad ke-19 mereka kayanya dari minyak. Mereka invest kemana kekayaannya? Mereka invest ke renewable dan sustainable energy. Sekarang mereka 100% tergantung pada eh, pembangkit hidro, air ya, angin, dan mungkin geotermal masih ada lah sedikit. Tapi hidro paling besar. Mereka nggak ada lagi pembangkit batu bara dan minyak. Padahal dulu mereka kayanya dari minyak. Kalau menurut saya tingkat pendidikan, Om. Kalau soal populasi, Cina itu populasinya tinggi, tapi tingkat pendidikannya sekarang baik. Tapi Tiongkok itu paling banyak konsumsi plastik dan sampahnya juga, termasuk Sekarang India. enggak. Mungkin kita belum ngikutin survei yang terakhir, tapi kalau menurut cerita Pak Tapi, Aksan tahun tapi 2020, masih masih lima besar dia. ya itu kan berita sampai 2019. Pak Aksan itu Ya, 2020-2022 di Cina. Dia bilang bukan main, pemukiman kumuh udah nggak ada. Retribusi sampah lebih mungkin bisa dikolek. Pemungutan sampah hampir 100%. Aksan itu kurun waktu 2020 sampai 2022. Dan dia
lihat, jadi yang namanya pemilahan dari rumah, pendidikan kepada anak-anak, segala macam, orang tua-tuanya udah sulit, jadi ke sekolah TK ya, mulai dari TK, SD, itu jalan Om. Ya Jalan karena sampai ya ke ini daerah-daerah, sampai ke desa-desa. ya berdasarkan informasi dari NGO yang bergerak di Tiongkok itu datanya pun Miss Waste manajemennya itu manajemen sampah yang belum terkelola juga masih tinggi ya. Itu menurut NGO yang di sana ya. Kalau saya lihat postingannya di LinkedIn tuh ya itu harus di cross check Ya, ulang secara keseluruhan. ya, kita nggak tahu itu data kapan, tapi 2022 menurut Pak Aksan, Pak Ya, Aksan itu ke dalam artian pengelolaan sampah baik daerah, oke sih, tapi sebagian daerah di membatasi Filipina. Heeh. membatasi plastik itu berat karena hitung-hitungan ekonomisnya kan negara besar itu kalau plastiknya di stop dan kepentingan ekonominya akan terganggu mungkin akan berpikir ulang. Santai tapi berbobot.